Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan ketiga bidang studi produktif ya, dengan subnya yaitu etika profesi. Sekali lagi, ini adalah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan pertama, KD atau indikator yang kita bahas adalah pengertian industri, kemudian macam-macam industri, dan sektor industri jasa. Itu sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita sudah membahas lembaga keuangan bank atau yang disebut dengan LKB. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, indikator atau yang akan kita bahas adalah lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Kemudian yang kedua, otoritas jasa keuangan atau yang disebut atau disingkat dengan OJK. Baik, anak-anak kami sekalian, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang lembaga keuangan bukan bank. Kita mulai saja dari pengertiannya. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah lembaga keuangan bukan bank, ya. Adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Itu pengertiannya. Jadi yang dikeluarkan adalah kertas berharga. Ya, kertas berharga yang menyebutkan sejumlah uang. Kemudian ada beberapa pengertian yang perlu kita pahami di sini, bahwa LKBB sudah berkembang sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Anak kami sekalian, pada dasarnya ya, pemerintah sangat berkepentingan sekali dengan perkembangan kemajuan perekonomian lemah, atau yang biasa kita katakanlah contohnya home industry. Sekali lagi, pemerintah sangat ya memperhatikan itu. Oleh karenanya, jika kita memang memiliki usaha kecil, ya, ikuti pengertian-pengertian ini sehingga ya di masa yang akan datang, jika kita memang memiliki usaha, kita bisa mendapatkan modal dari pemerintah. Yang berikutnya, ada tujuan pemerintah mendirikan LKBB. Ya, ada tujuannya. Kenapa didirikan LKBB? Yang pertama, untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah. Ya. Yang kedua, untuk penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan. Jadi dalam hal ini yang kedua, pemerintah ikut di dalamnya, ya, pemerintah ikut. Kemudian yang ketiga, untuk mendorong penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Yang keempat, sebagai penggerak perantara dan penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat-surat berharga. Anak kami sekalian, dalam kegiatan perusahaan-perusahaan seperti home industry, juga pemerintah ya sering melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan. Nah, ini yang disebutkan dengan sebagai penggerak pembinaan. Jadi misalnya diadakanlah pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kelima, sebagai salah satu lembaga penunjang pasar uang dan pasar modal. Kepentingan pemerintah dalam hal ini adalah ya, bagaimana supaya masyarakat itu bisa berkembang
bisa berusaha sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, menurut jenisnya, LKBB itu terdiri dari 1. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan-badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, jadi misalnya seperti ini. Jika ada sebuah home industry memiliki membutuhkan dana, membutuhkan barang, membutuhkan dana, pemerintah bisa langsung memberikan barang tersebut tanpa pengusaha tersebut atau industri tersebut mengeluarkan dana untuk mendapatkan barang tersebut, yang tentunya bisa dibayar dengan melalui kredit. Kemudian jenis usahanya, nah ini Pak, lembaga pembiayaan tadi jenis usahanya diantaranya bisa berbentuk sewa menyewa atau sewa guna usaha yang disebut dengan leasing. Ya, leasing. Saya kira anak-anak pernah mendengar ini, leasing ini. Misalnya kita butuh dana, ya, butuh dana, kita punya sepeda motor. Nah, ini bisa kita borokkan. Kemudian yang kedua, ada modal ventura, ya, atau venture capital. Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lain. Ya, seperti itu penjelasannya anak kami sekalian. Kemudian yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK, ya, OJK memiliki fungsi yaitu sebagai penyelenggara sistem peraturan pengawasan integritas terhadap keseluruhan kegiatan dalam SIJK. Nah, ini nanti akan ada penjelasan berikutnya. Saya kira itu yang bisa dapat saya jelaskan untuk pertemuan yang ketiga pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi anak sekalian. Ya, sekali lagi ini adalah pelajaran etika profesi bagian dari produktif akuntansi kelas 10. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum.